Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadri ila wajhihil karim. Wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah fa inni usikum bi taqwallahil hakim al-qaili fi kitabihil Qur'anil azim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat masih berada di awal bulan Syawal kali ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan dan dikumpulkan bersama kesempatan sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di rumahnya, di salah satu rumahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan sepanjang zaman, dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja melewati bulan Ramadan, di mana dalam bulan tersebut telah mengajarkan kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang telah kita laksanakan, sebagaimana puasa, salat, sedekah, tilawah, dan amal solih lainnya. Di bulan Ramadan pula kita merasakan bagaimana ibadah yang kita laksanakan terasa begitu ringan karena dilakukan dengan penuh keikhlasan serta dilakukan dengan penuh kebersamaan. Kita merasakan sendiri bagaimana di dalam bulan Ramadan kita merasakan lonjakan spiritual yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana masjid penuh, Al-Quran lebih sering dibaca, doa-doa lebih khusyuk diucapkan, semangat berbagi kepada sesama juga lebih tinggi. Dan kebiasaan positif ini tentu harus kita jaga dan terus melakukan ikhtiar melalui peningkatan kekuatan untuk berusaha mengistiqomahkan setiap kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kita tahu bahwasanya tujuan kita berpuasa selama 30 hari lamanya adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat puasa yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Susah payah dan jerih payah yang kita lakukan pada bulan Ramadan tidak hanya menjaga raga, akan tetapi juga menjaga jiwa. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan jiwa dari segala bisikan kemaksiatan yang mungkin hadir. Maka hal yang paling layak untuk disampaikan selain wasiat untuk selalu bertakwa adalah kita selalu berusaha untuk mengintrospeksi diri terkait iman dan amal kita pasca Ramadan pergi.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi orang beriman setelah wasiat takwa di dalam surah Al-Hasyr adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Memperhatikan apa yang sudah dia lakukan di masa lalunya untuk masa kini. Maka di kesempatan khutbah Jumat kali ini mari kita berusaha untuk mengingat-ingat kembali hari-hari kita di bulan Ramadan dalam rangka bermuhasabah untuk hari ini. Ma'asyiral hadirin, kala itu belum ada sebulan yang lalu adalah hari-hari di mana kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Tak hanya itu saja, kita menahan pikiran dari hal-hal yang buruk, menahan pandangan kita dari memandang yang haram, menahan mulut kita dari berkata yang buruk, menahan telinga kita dari mendengar yang tak baik. Dan hebatnya dan merupakan hal yang perlu diapresiasi adalah kita mampu. Bukankah itu adalah esensi dari takwa? Menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala yang dilarang olehnya. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Pada saat itu kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan mekanisme oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu bertakwa, dilatih untuk bertakwa. Dibuatkan sebuah mekanisme untuk mereset kehidupan kita sehari-harinya. Di dalam bulan Ramadan kita benar-benar dipaksa, dituntut untuk bertakwa. Dan hebatnya adalah kita mampu. Dan hebatnya lagi, pada bulan Ramadan kita tidak hanya menjalankan hal-hal yang wajib saja, akan tetapi ibadah-ibadah sunnah pun kita laksanakan. Salat sunnah, qiyamul lail, tarawih, membaca Al-Quran, bahkan mungkin beberapa mampu menghatamkan Al-Quran, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Sekali lagi kita mampu untuk melakukannya. Sampai akhirnya menjelang Ramadan berakhir, makin serius kita beribadah, membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca. Qiyamul lail, tahajud kita laksanakan, kita bela-bela untuk bangun malam, melaksanakan sholat. Dan ibadah-ibadah lain, meskipun ada sebagian kita yang lalai di penghujung Ramadan. Hingga akhirnya berujung pada tangisan di sepertiga malam. Menangis kita. Entah tangisan itu karena tidak rela Ramadan itu terburu-buru untuk pergi, atau tangisan penyesalan karena Ramadan kita tidak meninggalkan kesan karena kita yang banyak menyia-nyiakan. Maka ma'asyiral hadirin, tak ingatkah kita pernah merengek meminta ampunannya serta berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah Ramadan pergi? Lalu apa yang terjadi kini? Maka tentu masing-masing dari kita yang mampu untuk menjawabnya. Tanyakan pada hati dan jiwa yang mampu memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kejujuran. Sungguh kita semua yang paling tahu jawaban atas pertanyaan di mana kita kini. Maka bagaimana diri kita saat ini? Hal itulah yang perlu kita renung fikirkan bersama. Lalu ma'asyiral hadirin, apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk menjaga iman dan amal kita? Kita tahu bahwasanya ibadah yang kita lakukan di bulan Syawal tidaklah seringan di bulan Ramadan. Maka di antara para penjelasan para ulama dipilihkan dua hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah muqarabatullah, senantiasa menyadari bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kita di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kita harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang luput dari pandangan dan kehendaknya, baik terlihat dalam bentuk tindakan maupun terbesit di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala membersamai dan mengetahui.
Terkait pengawasan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita di dalam hadisnya yang menjelaskan tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Bila engkau tak melihatnya maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Sebuah hadis riwayat Muslim. Maka perlunya kita membangkitkan kesadaran kita akan keberadaan Allah. Perlunya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya hadir pada bulan Ramadan saja. Tidak hanya berada pada bulan Ramadan saja. Pengawasan Allah tidak hanya berada pada bulan Ramadan saja. Ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, penjagaannya, pengawasannya selalu meliputi manusia dan alam semesta. Tak hanya pada bulan Ramadan saja, akan tetapi berada pada setiap bulan. Dengan selalu sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai, selalu mengawasi. Paling tidak hal tersebut adalah sesuatu yang paling mendasar terkait iman, terkait bagaimana mempertahankan dan meningkatkan keimanan yang merupakan motivasi dari amal. Yang pertama adalah menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian yang kedua, mengkonsistenkan amal. Meskipun kita tahu bahwasanya beramal di bulan Syawal tidaklah semudah ketika beramal di bulan Ramadan. Saya yakin semua manusia merasakan hal yang demikian. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah pilihlah amal yang ringan akan tetapi bisa kita konsistenkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi," amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla, adalah amal yang kontinu, yang dawam, yang konsisten walaupun itu sedikit. Begitu pula amalan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu dan bulan tertentu. Itulah yang beliau contohkan kepada kita. Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah mengenai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Maka kemudian Sayyidatina Aisyah menjawab, la, tidak. Kana amaluhu dimatan. Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal, tidak. Amalan beliau, amaluhu dimatan. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, amalan yang dawam, amalan yang konsisten, yang terus dilakukan. Maka jangan biarkan kita memulai dari nol setelah jerih payah yang kita lakukan dalam beramal dan berlatih pada bulan Ramadan. 30 hari kita memaksimalkan potensi, 30 hari kita bersusah payah, 30 hari kita mengeluarkan jerih payah untuk beramal. Jangan rela hancur dan memulai kembali dari nol. Entah baca Al-Quran, meskipun hanya 1 ayat, laksanakan, lakukan. Entah duha meskipun hanya 2 rakaat. Puasa meskipun hanya sepekan, sekali misalkan. Entah witir walaupun hanya 1 rakaat. Salat berjamaah dan lain sebagainya. Apapun yang bisa kita lakukan saat ini, yang bisa kita konsistenkan, pilih amal yang ringan, akan tetapi kita mampu konsistenkan untuk melaksanakan. Meskipun jika kita berusaha untuk meneruskan maksimalnya potensi kita, potensi ibadah kita selama bulan Ramadan, maka tentu itu lebih baik. Kita terus berusaha untuk memaksimalkan potensi ibadah kita pada bulan Ramadan, kita pertahankan pada bulan Syawal, tentu itu yang lebih baik. Ma'asyiral hadirin, mungkin demikianlah nasihat singkat pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Sebuah nasihat untuk diri pribadi dan juga untuk jamaah sekalian yang mendengarkan dan menyimak. 2 hal yang mungkin mampu kita usahakan di bulan Syawal. Yang pertama adalah menyadari
bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berada di bulan Ramadan saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala kasih sayangnya, penjagaannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya dan lain sebagainya adalah selalu membersamai kita, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk merutinkan amal walaupun sedikit. Qalla wa adwamuha. Sedikit akan tetapi mampu untuk kita konsistenkan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih kama qala ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر